Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan hari Santo dan Santa. Berketepatan hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Kita merayakan sekaligus ada 4. Yang pertama adalah Beato Carle Magne, yang kedua Santo Joseph Reina de Metz, dan yang ketiga Santo Paulinus dari Aquileia, dan yang keempat Santo Thomas Aquinas. Nah, di hari ini kita akan membahas perjalanan singkat tentang Santo Thomas dari Aquino. Beginilah ceritanya. Dengarkan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Santo Thomas dari Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino di dekat Monte Cassino, Italia pada tahun 1225. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan dan yang kaya raya. Ayahnya adalah Pangeran Landuk dan ibunya adalah Theodore, seorang putri bangsawan dari Teano. Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim pada para rahib Benediktin di Biara Monte Cassino. Di sana, Thomas memperlihatkan suatu kepandaian yang luar biasa. Ia belajar dengan tekun, berefleksi, dan tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino yang kagum akan kepintaran Thomas mengirimnya ke Universitas Napoli. Di universitas itu, Thomas berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, retorik, musik, dan matematika. Ia bahkan jauh lebih pintar dari guru-gurunya pada masa itu. Di Napoli, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi pandangan-pandangannya di kemudian hari. Thomas yang tetap menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli segera memutuskan untuk hidup membiara. Ia tertarik pada corak hidup dan karya pelayanan para biarawan Ordo Dominikan yang tinggal di sebuah biara dekat kampus universitas tempat ia belajar. Kebenaran yang menjadi moto bagi para biarawan Dominikan sangat menarik perhatian Thomas. Keluarganya berusaha menghalang-halangi dia agar tidak menjadi seorang biarawan Dominikan. Mereka lebih suka kalau Thomas menjadi seorang biarawan Benediktin di Biara Monte Cassino. Untuk itu, berkat pengaruh keluarganya, ia diberi kedudukan sebagai abbas di Biara Monte Cassino. Tetapi Thomas dengan gigih menolak hal itu. Agar bisa terhindar dari campur tangan keluarganya, ia pergi ke Paris untuk melanjutkan studi. Tetapi di tengah jalan ia ditangkap oleh kedua kakaknya dan dipenjarakan di Rocca Secca selama 2 tahun. Selama berada di dalam penjara itu, keluarganya memakai berbagai cara untuk melemahkan ketetapan hatinya. Meskipun demikian, Thomas tetap teguh pada pendirian dan panggilannya. Di dalam penjara itu, Thomas menceritakan rahasia kepada seorang sahabat bahwa ia telah mendapat rahmat istimewa. Ia telah berdoa meminta kemurnian budi dan raga pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantu agar tidak mengalami cobaan-cobaan yang kotor dan hebat. Selama berada di penjara, Thomas diizinkan membaca buku-buku rohani dan terus-menerus mengenakan jubah Ordo Dominikan. Ia menggunakan waktunya untuk mempelajari kitab suci.
Metafisika, Aristoteles, dan buku-buku dari Petrus Lombardia. Ia sendiri membimbing saudarinya dalam merenungkan kitab suci hingga akhirnya tertarik juga menjadi biarawati. Akhirnya, keluarganya menerima kenyataan bahwa seorang Thomas tidak dapat dipengaruhi. Mereka membebaskan Thomas dan membiarkan dia meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan. Untuk sementara, Thomas belajar di Paris. Ia kemudian melanjutkan studinya di Cologne, Jerman di bawah bimbingan Santo Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang terkenal pada waktu itu. Di Cologne, Thomas ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1250. Pada tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris yang tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Ia mengajar kitab suci dan lain-lainnya di bawah bimbingan seorang profesor kawakan. Tak seberapa lama, Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya pada masa itu. Ia jauh melebihi Albertus Magnus, pembimbingnya di Cologne, dalam pemikiran dan kebijaksanaan. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak ternilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Dokter Agnelicus yang berarti pujangga malaikat. Pada tahun 1264, ia ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus keempat untuk menyusun teks liturgi, misa, dan ofisi pada pesta sakramen Maha Kudus. Lagu-lagu pujian antara lainnya adalah Sacris Soleminis dan Laudasion, menunjukkan keahliannya dalam sastra Latin dan ilmu ketuhanan. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepada Thomas, "Engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau ingin dapatkan dariku?" Thomas menjawab, "Tidak lain, hanyalah dirimu." Dalam perjalanannya untuk menghadiri konsili Lyon Paris, Prancis, Thomas meninggal dunia di Fossa Nuova pada tahun 1274. Nah, begitulah cerita singkat tentang Santo Thomas dari Aquino, iman dan pujangga gereja. Semoga renungan tentang Santo Thomas hari ini bisa menjadi renungan buat kita pribadi ataupun yang saat ini sedang mencari, menanti, menunggu sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, mengejar cita-cita, bisa menjadi panutan bahwa Santo Thomas ini mempunyai pendirian yang teguh untuk panggilannya buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih telah hadir untuk hari ini mendengarkan renungan di hari Jumat ini. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4 dan ayat 5 sampai 10a dan ayat 13 sampai 17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon
dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya, lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempurannya yang hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri padanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila
buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, hari Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Perumpamaan biji sesawi menekankan bagaimana proses pertumbuhan sebutir benih, sekecil apapun ukurannya, bila diurus dengan baik, maka akan bertumbuh menjadi tunas dan kemudian semakin besar, menjadi pohon atau batang dan akhirnya berbuah. Yesus mau jelaskan bahwa hidup ini tidak bisa instan. Kadangkala kita berdoa sekarang, kita ingin mendapatkan jawaban sekarang juga, karena percaya bahwa di dalam Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi Yesus sedang mau jelaskan bahwa hidup adalah sebuah proses. Melalui proses itu kita dididik, dilatih, disempurnakan oleh Tuhan. Melalui proses itu kita diperbaharui oleh Tuhan. Perumpamaan benih yang tumbuh menekankan pada kepastian bahwa benih yang ditabur pasti tumbuh. Demikian juga firman Tuhan pasti bekerja membajak hati dan pikiran kita supaya iman kita bertumbuh kuat. Bagai petani menabur benih di ladang, setelah itu ia harus menyiraminya, memberi pupuk, menyiangi dari tanaman liar, menjaga jangan sampai dimakan atau dirusak hewan, atau kalau ada hama dibersihkan, dan semua itu setiap hari ia lakukan. Hidup dalam doa, firman, persekutuan, agar iman terus bertumbuh dan memberikan kesaksian bagaimana mengalami kasih Tuhan adalah sebuah keharusan. Sayangnya, tidak banyak orang yang memelihara benih firman agar imannya menjadi kuat, dan akibatnya tidak heran bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah mendengar firman Tuhan sampai bosan, menjadi pendengar saja, namun tidak berbuah di dalam dirinya. Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah mirip seperti pertumbuhan tanaman itu. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan yang nyata. Benih itu akan bertumbuh bersama dengan cinta Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari lewat berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdevosi kepada orang-orang kudus, disinilah kelihatan iman itu akan bertumbuh seperti biji sawi yang ditanam. Tentu kita perlu bertanya, bagaimana pertumbuhan iman kita? Berbuahkah? Atau sebelum berbuah sudah mati? Kerajaan Allah dan iman itu ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tak perlu jauh-jauh mencarinya. Semoga demikian. Amin.